Ada Yeni. Iya, Yeni loh. Sukses sekali ini. Ya, akhirnya berhasil juga ya Oh, kita oh. janjian. Um, Gimana? Oke, jadi ini pertama kalinya kita bikin telepodcast. Hmm. Dibilang telepodcast karena kita pakai video. Kalau podcast kan cuma suara doang tuh. Nah, Uh-uh. tema yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana cara agar kita tetap sehat, sehat mental khususnya selama pandemi. Nah, menurut gue Oke. sendiri, kenapa tema ini penting, kenapa kesehatan mental itu penting, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, kesehatan Stresornya mental berat ya. kesehatan mental itu penting karena gue rasa suka berhubungan langsung ke badan gitu, ke kesehatan fisik yang kita tahu ya kayak psikosomatis dan lain-lain gitulah pokoknya. Nah, Emang lo kenapa psikosomatisnya lo gimana? Stresnya apa? Tuh, dilihat dulu sebelumnya. Itu tanggal gajian apa belum? Itu Kalau itu tergantung belum sih. gajian berarti masih wajar lah itu. Oh Biasa emang gitu. gitu pusing-pusing ya. Ini kita bisa serius santai kayak gini karena buat Uh-uh. konteks saja nih, Messi ini teman dari SD, SMP, SMA gitu. Jadi udah Bosan banget bosen gak gitu malu ya. ya. Terus Sebelum ini udah ngobrolnya berjam-jam ya. sebelum rekamannya gitu udah 1 jam duluan ini. Terus ya ibunya temenan, terus kita temenan, adik temenan, anak Anak kita juga temenan ya temenan, waktu TK ya, gitu satu ya. TK. Sampai Apa sekarang juga nih? masih ini sih mereka. Masih ya? Sampai sekarang mereka masih WhatsApp-an segala macam tuh. Oh, hai anak-anak TK Konita. Alumni Konita harus nonton Ayo, loh. shout out buat Nanti di-sharing ke Bunda Konita. Titi. Oh iya benar. Oh masih hubungan Ci? Gue suka ketemu di pasar. Oh ya ampun. Sekarang gantian deh lu Ci. Kegiatannya apa aja akhir-akhir ini? Kegiatan ya kalau akhir-akhir ini selama PSBB ya di rumah. Ngajar online, gue ngajar di Fakultas Psikologi Esa Unggul. Selain itu juga sebelumnya konselor psikolog di beberapa panti asuhan anak, panti sosial asuhan anak milik Pemda DKI. Jadi ya disitulah menangani kasus-kasus anak remaja sambil ngasong juga kadang-kadang ngasong di perusahaan ya, misalnya asesmen atau misal asesmen rekrutmen seleksi gitu. Tapi itu nggak banyak sih. Alma Gitu. maternya mana alma mater nih? Oh iya, gue itu dari SD ya, SD Oh, 08 Sumur boleh kita Batu, mention ya. semua gitu. SD Sumur Batu 08, sama kan kita. Iya, SMP-nya 228, SMPN 228, SMA 1 Budi Utomo yang budet. keren itu loh, yang nomor 1 di Indonesia tuh SMA kita. Cie. Terus Hidup Eka udah Budut. gitu. Terus ini kuliahnya S1 psikologi di AI, terus lanjut S2-nya juga di YAI Magister Profesi gitu. Jadi S3 di background. mana S3-nya? Aduh, Amerika sih. Nggak kuat. Aduh. Siapa tahu ini apa? Ada enggak beasiswa Ada ini ya, ya. ada yang mendanai ya. Misalnya Bapak David Wright mungkin mau mendanai boleh lah gitu. Pinjaman lunak. Gue ini jual dulu, jual. Jual jilbab, jual baju muslim. Atau jual penderitaan juga Iya, bisa. jual derita gue ya jadinya. Aduh. Udah kita lanjut ke Lanjut. diskusi ya. Jadi kalau kita kayak gini bisa sampai berjam-jam ini, jangan Oh, salah bisa ya. 3 episode ya. Iya. Oke deh, pertanyaan diskusi yang pertama. Itu dengan adanya situasi pandemi kayak gini ya, Cia. Ini kan mempengaruhi perubahan di seluruh dunia, Eropa, Amerika, nggak terkecuali Seluruh dunia lah, Indonesia. sebulatan itulah, bumi lah. Iya deh, sampai Afrika, ujung Afrika juga kena kayaknya ya. Apa sih dampaknya terhadap kesehatan mental kita gitu? Ya, banyak ya perubahan yang drastis. Ini kan drastis ya. Kita kayak tiba-tiba ada bom gitu kan, tiba-tiba semua orang harus di rumah. Yang tadinya kegiatan biasa banyak gitu kan, tiba-tiba semua harus dari rumah. Belum lagi orang yang gaptek yang nggak kayak gue gitu nggak biasa sama
gitu. Gue seneng kalau ngajar itu ya tatap muka, jadi tektok, tapi tiba-tiba harus ngurusin pertanyaan yang online misalnya gitu, kayaknya aduh gak enak banget jelasinnya, nggak puas dan lain-lain, itu perubahan semua. Jadi apa namanya, pasti menimbulkan stres ya. Jadi semua stresor, perubahan yang drastis itu, perubahan apapun itu adalah stresor gitu. Jadi ya pasti orang banyak yang kalau udah ada stresor, orang akan beradaptasi dengan stres itu. Nah, ada yang mampu beradaptasi, menyelesaikan, ada yang enggak. Nah, yang enggak ini yang bahaya. Yang enggak ini yang nanti jadinya stres gitu kan. Kayak kalau bilang tadi, ujung-ujungnya ada yang sampai psikosomatis gitu. Sakit, itu segala macam. Jadi bisa berakibat, dampaknya tuh bisa kelihatan banget ya kayaknya ya. Sekarang kalau lo lihat gitu yang situasi yang udah ada gitu, kondisi yang udah ada di Indonesia secara umum gitu ya, atau mungkin di lingkungan lo secara khusus gitu, ada nggak sih tanda-tanda yang lo udah lihat gitu yang harus diwaspadai, orang itu udah mencapai batas antara sehat dan nggak sehat gitu mentalnya? Sehat sakit. Sehat sakit banyak sehat. Sejak dulu ada. Oh gitu. Gini apa? Pak. Ini apa? Sekarang gue nanya dulu sama lo, stres itu baik atau buruk? Nah, kalau menurut gue ini tipe, jadi gue kalau kalau ditanya gitu, gue itu struggle really well, maksudnya gue itu bisa produktif kalau gue ada stressor gitu. Jadi misalnya kayak gue dikasih due date gitu, gue dikasih assignment, tugas, atau lo misalnya harus coding gitu, minggu harus setor code-nya ya gitu. Itu gue kerjain gitu, walaupun sampai pagi, siang, sore, malam lah kalau perlu ya gue kerjain gitu. Gue jadi produktif dan gue seneng gitu, karena by the end of the week, di akhir minggu tuh gue bisa serah, terus gue seneng aja gitu. Orang appreciative, gue juga appreciative terhadap diri gue sendiri. Cuman menurut gue stres itu juga bisa buruk kalau jadi bikin gue marah-marah gitu ya. Maksudnya jadi akhir orang-orang di lingkungan gue tuh ngerasa jadi nggak comfortable aja, jadi kayak nggak nyaman aja. Kenapa kok sekarang mami jadi marah-marah? Kenapa mami kok jadi kayak gini gitu? Terus gue gampang sakit. Itu juga menurut gue stres yang bikin ilfeel juga ya. Ya, jadi menurut lo bisa baik bisa buruk gitu ya. Nah, jadi emang sebenarnya stres itu sebenarnya nggak apa-apa stres. Jadi jangan terlalu takut juga menjadi stres gitu ya. Dalam rentang tertentu nggak apa-apa lo stres. Kadang stres itu memang meningkatkan kewaspadaan gitu. Kita misalnya kayak di luar ada bunyi boom gitu ya tiba-tiba. Terus lo santai aja, lo nggak jadi stres gitu, lo nggak apa sih itu, lo jadi deg-degan misalnya. Itu lo gila juga itu namanya. Maksudnya ada bunyi bom di depan, lo biasa aja gitu, itu nggak bisa. Malah lo langsung waspada, itu stres tuh sementara gitu kan, terhentak, deg-degan, nah hormon-hormon lo meningkat gitu kan, jadi segala macam itu nggak apa-apa. Sebatas rentang tertentu stres itu nggak apa-apa, karena meningkatkan kewaspadaan gitu kan, membuat lo jadi lebih kayak tadi lo bilang, bertindak gitu, melakukan sesuatu untuk mengatasi itu gitu. Nah, tapi ada orang yang nggak bisa move on dari stres gitu kan, misalnya gara-gara dentuman, sehingga setiap dentuman setiap ini itu bikin dia stres misalnya gitu. Nah itu kan berarti ada yang harus dicari gitu, ada yang harus dilihat lagi nih kenapa gitu. Berarti itu stresnya berkepanjangan. Nah, jadi sebenarnya stres itu sendiri, dia itu sebenarnya respon internal kita, respon internal tubuh. Nah, respon itu terhadap apa? Terhadap stresor. Stresor itu ya terhadap perubahan, terhadap sesuatu yang dianggap mengancam, membahayakan, tidak enak, dan lain-lain. Nah, itu. Lalu nanti, bisa berupa, jatuhnya tuh bisa stres, mempengaruhi psikis, bisa juga mempengaruhi, ujung-ujungnya bisa mempengaruhi fisik, gitu, fisik. Nah, lo di lingkungan lo sendiri udah lo lihat belum? Ada nggak orang yang udah terkena stres fisik? Terutama karena efek pandemi ini sampai terkena ke fisik gitu. Mungkin ada temen lo gitu atau keluarga atau gimana gitu yang mungkin lo bisa
Ada ya, ada banyak beberapa teman gue, ada yang kurus di rumah aja gitu ya, karena merasa jenuh, bosen, dan dia nggak tahu harus ngapain gitu. Kepada yang seperti itu sih gue sarankan coba deh cari suatu kegiatan yang emang lebih produktif tadi gitu loh. Nah, terus ada juga yang sampai tingkat kecemasannya itu tinggi banget sampai akhirnya gue suruh coba ke psikiater gitu kalau jadi udah mulai ada gangguan pada mood-nya gitu, perasaan. Kayak tadi lo bilang marah-marah. Kalau marah-marah 1-2 kali, lalu masih begitu wajar, selesai, itu masih bisa wajar lah gitu loh. Apalagi lo menyadari bahwa ada perubahan mood lo gitu ya. Yang membuat lo kok gue jadi marah-marah sih, nah itu masih wajar, walaupun itu udah mulai masuk stres juga. Cuma kalau misalnya terus-terusan berbulan-bulan gitu ya, sebulan, 2 bulan, mood lo nggak bener-bener gitu ya, marah, sensitif, mudah tersinggung, udah gitu ke fisik juga udah jadi sakit-sakitan, sakitnya di sekitar sini, berat, sini kepala pusing melulu, terus mulai muncul penyakit lambung, misalnya MAH. Biasanya kalau stres itu MAH paling sensitif sama stres. Terus insomnia. Insomnia juga. Ya biasanya kalau orang stres berkepanjangan itu ada gangguan simptom-simptom fisik gitu ya, dan itu mengganggu aktivitas harian. Nah itu mesti waspada lah. Berarti lo butuh pertolongan orang lah pokoknya gitu. Oh, kalau di sini udah kelihatan emang banyak orang stres. Kalau di Amerika. Gimana? Kalau di sini yang berarti dia dari kategori yang dari penjelasan yang tadi lokasi, gue juga udah bisa mulai ngeliat gitu. Karena apa di sini orang-orang itu udah mulai kayak given up, sampai ada yang in denial bilang kalau ini tuh hoax. Oh, virus ini tuh isu politik aja karena kan mau pemilu presidennya November ini ya di Amerika. Gitu. Jadi bahkan sampai pada waktu masa-masa lockdown itu orang marah gitu ya, terutama banyak demo-demo gitu. Terus satu posting, gue bisa lihat lah ya, posting-posting di YouTube juga udah mulai isinya orang marah-marah semua gitu. Ini kapan sampai kapan gitu-gitu kan. Bisa ngeliat lah kayak gitu. Walaupun nggak di semua tempat, tapi ya seperti yang lo bilang itu, berarti kalau dengan simptom-simptom seperti itu udah banyak berarti ya yang terlihat ya. Banyak. Jadi ada teman gue itu sampai memang gue minta dia untuk ke psikiater, kemudian dia di sana akhirnya makan obat. Memang kalau sudah ada gejala simptom-simptom fisik itu memang baiknya ke dokter atau ke psikiater. Ke psikiater nanti dia akan dapat farmakoterapi, itu pertolongan pertama gitu, karena nggak bisa, karena orang-orang yang sudah tingkat stresnya tinggi itu gangguan tidurnya itu udah luar biasa, kadang-kadang ya nggak bisa tidur kan. Orang kalau berhari-hari tidur bangun, lama-lama kan dia capek, sakit gitu kan. Terus kayak gitu mahnya kumat, jantung berdebar. Nah itu sebenarnya gini, kalau stres itu kan ada tahapan ya. Mulai kita tadi ketika kita dengar boom gitu dan teman, itu kan kita jadi waspada ya. Itu kayak alarm, sinyal aja. Sinyal alarm ada apa nih, kita langsung waspada. Nah pada saat itu hormon tuh langsung diproduksi, tuh hormon adrenalin kita diproduksi, terus neuropinefrin atau apa ya itu diproduksi, sehingga kita jadi waspada, kita jadi sadar ada sesuatu yang kita harus atasi gitu kan. Nah lalu kita menyesuaikan tuh sama kondisi itu gitu, apakah kita lihat, ngintip atau gimana gitu kan. Nah cuma kalau misalnya itu sesuatu yang bisa dilihat gitu, dentuman, apakah ban meledak atau apa. Cuma kalau kayak kondisi pandemi kayak begini, ini kan perubahan yang nggak ada kepastian ya, yang berkaitan sama kegiatan harian. Kegiatan kita sehari-hari terganggu, kita terus terganggu secara kegiatan harian, kemudian virus itu sendiri adalah ancaman kan, ancaman fisik, ancaman yang tidak bisa kita kontrol nih. Kita nggak tahu nih apakah di luar sana ada orang itu OTG atau bukan, itu kan ancaman. Jadi setiap saat kita ngeliat orang nggak dikenal,
was-was kan. Iya, Nah, sehingga ya, kewaspadaan itu terus-terusan, iya, itu stres. Karena gini, pada saat kita stres, hormon kortisol itu kan meningkat, gitu. Nah, berbeda sama tadi waktu kita mendapatkan dentuman keras, kita itu kalau hormon adrenalin dan norepinefrin itu dia muncul seketika. Ketika dia muncul terjadi lonjakan gitu kan, lonjakan. Makanya kita kalau misalnya ada rusuh apa kan duduk-duduk lari gitu kan, itu kita disuruh fight or run gitu. Jadi kita disuruh melawan atau kita suruh lari gitu loh, istilahnya menyelamatkan diri. Zaman kecil dikejar anjing lah. Nah, ya benar dikejar anjing, kita mau lawan apa kita mau kabur nih gitu. Kan deg-degan kan? Itu hormon bekerja. Nah, tapi kalau misalnya kortisol ini beda. Kortisol ini dia diproduksi beberapa menit dan beberapa saat setelah itu. Nah, ini untuk membuat keseimbangan di dalam tubuh lah. Gue nggak begitu paham soal itu, tapi yang jelas sisi kortisol ini berhubungan sama sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh gitu. Nah, tubuh kita ini tidak didesain untuk menerima hormon itu berlebihan terus-terusan. Kalau kita stres sebentar, itu bisa dibuang nantinya gitu ya. Hormon-hormon itu akan terbuang dengan sendirinya, lalu kita menjadi lebih santai, lebih tenang gitu ya. Tapi kalau kita stresnya tiap hari, kayak misalnya nih, pandemi COVID begini, orang kan tiap saat buka WhatsApp, baca hoax. Kita nggak tahu itu hoax atau bukan gitu ya. Baca tentang info-info tentang COVID lah, yang mengerikan dan bikin orang takut gitu kan. Nah, itu kan stres terus tuh jadi. Sehingga itu terus-terusan diproduksi dan itulah yang orang jantung berdebar terus. Untuk orang-orang nggak bisa menyesuaikan, dia tubuhnya akan bereaksi seperti itu gitu. Lama-lama dengan kortisol yang banjir di badan kita ini, di otak, di badan kita semua, itu akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Jadi gampang sakit ya kalau imunitas turun. Gampang sakit, mulai dari yang merasa sumpeng-sumpeng, badan flu-flu, sakit kepala, sampai nanti lambung, terus udah gitu jantung. Yang paling mudah tuh jantung, yang paling terdeteksi ya jantung deg-degan, nggak ada alasannya gitu. Periksa ke dokter. Juga nggak, Ci? Bisa, biasanya stres tuh di sini nih. Karena di beban tuh di sini nih, biasanya di sini. Itu tuh kaku gitu. Kayak kaku badan tuh nggak ini. Nah, itu stres juga. Jadi taruh ke dokter, diperiksa nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi bukan kiriman dukun ya? Nah, enggak. Bisa juga sih ya. Coba lihat dulu. Lihat ke dukun dulu. Salah apa sama siapa gitu. Minta maaf lah, bertobat. Enggak. Jadi ya mungkin periksa ke dokter. Kalau misalnya fisik nggak apa-apa, kata dokter, berarti kan bukan masalah fisik. Yang kedua, periksa ke dukun juga. Kalau kata dokter, oh clear, nggak ada yang ngirim, berarti psikis itu. Oh gitu ya. Baru terakhir baru ke gue. Aduh, parah. Pertolongan terakhir gitu ya. Itu mah kalau yang step kedua tadi itu kayaknya bukan generasi kita ya, udah jarang-jarang kita. Masih ada. Banyak. Gitu ya, Indonesia banget. Iya. Ya. Jadi itulah yang disebut psikosomatis ya. Kalau pernah dengar ya psikosomatis. Jadi setelah tadi alarm nyala, lalu tubuh akan bertahan mengeluarkan hormon-hormon itu sampai akhirnya tubuh kelelahan tuh, exhausted gitu kan. Dia muncullah itu tadi psikosomatis. Ketika lo mau pergi, kayak misalnya ada temen yang stres kerja nih, dia stres banget sama pekerjaan dia. Jadi kalau berangkat kantor bawaan sakit perut, mules bolak-balik ke toilet gitu. Ada. Dan itu kalau udah hari Kamis, mahnya kumat. Karena dia udah nggak sabar pengen libur gitu. Ini juga ya. Menarik juga ya kalau masalah ditelaah lagi ke belakang gitu ya, dirurut ke belakang gitu, psikosomatis ini ke belakang gitu, ternyata sebab-sebabnya kayak gini gitu ya. Apalagi pandemi kayak gini, lo jadi bukan cuma stresor yang biasanya cuma temporary gitu ya, sementara doang, ini jadi bisa. Nah ini panjang, ini stresor panjang dan nggak habis-habis gitu. Betul.
Apalagi sekarang ditambah sekolah dari rumah pula gitu ya, buat para orang Oh tua itu iya. tambahan juga tuh. Betul. Muka lo udah Apa ya, derita Mbak? banget gitu. Jadi Ara soalnya waktu sekolah di TK, kalau Cicaknya udah SMA gue lepasin aja ya. Oh si Ara nih, aduh gue udah kebayang suruh ngapain nih, ngapain. Aduh, yaudah kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Oke. Nggak kalah serunya pertanyaannya. Apa aja akibat ini kayaknya udah ya, kayaknya pertanyaan ketiga ini tadi udah dijawab barengan sama yang Oh kedua. ya, akibat apa? Akibat dari stres ya? Akibat dari kita mengacuhkan batas ambang kesehatan mental gitu kan, kayak tadi ya, jatuhnya bisa jadi psikosomatis gitu. Iya. Nah, yang berikutnya, apa aja sih metode atau cara yang efektif dan aman yang bisa kita kerjakan di dalam rumah atau di sekitar lingkungan kita nih selama pandemi ini yang mungkin bisa ya mengurangi tingkat level stres kita gitu. Nah kan kita lihat ya sekarang banyak yang sepedaan gitu kan. Karena kan kita mau ke supermarket, kita mau nge-mall juga kan dikurangin ya. Kayak udah nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Ke tempat-tempat keramaian kayak seperti taman bermain, taman ria gitu juga udah harus dikurangin gitu kan. Kalau menurut lo ide-ide apa aja lagi sih selain bicycling gitu? Ya sebenarnya gini, percuma lo rekreasi kalau pikiran lo nggak rileks gitu loh. Gini loh, lo sepedaan, tapi sambil sepedaan lo mikir, aduh COVID, aduh terbati lagi gue kena ini, nggak bisa juga gitu loh. Jadi stres itu kan ada di sini sebenarnya. Jadi yang harus orang miliki adalah kemampuan dia menyesuaikan diri dengan situasi stres itu gitu. Jadi lo harus bisa mengelola pikiran lo, menginterpretasi stresor ini gitu loh. Kalau misalnya gara-gara ada COVID, kemudian lo narik diri dan lo nggak mau ngapa-ngapain, COVID, aduh, pokoknya ini akhirnya lo terkunci, terkukung berbulan-bulan dan akhirnya lo nggak produktif, lama-lama lo sakit sendiri, lo mati ketakutan gitu kan, mati stres gitu. Kan lo harus mengarahkan kemampuan berpikir lo untuk lebih solutif gitu. Karena ada metode mengatasi stres tuh ada yang problem based, fokus pada problem, lalu ada fokus pada emotion gitu kan. Nah, ada juga avoiding. Nah, avoiding itu yang tadi ngumpet, ketakutan, nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya nggak mau kerja misalnya gitu. Terus akhirnya kan istri mau makan apa gitu. Misalnya anak-anak mau makan apa, akhirnya lo mati kelaparan gitu kan. Jadi tinggal lihat aja kalau ke problem, fokus pada problem. Oh problemnya apa? Problemnya kalau gue keluar bahaya. Berarti gue harus pakai masker. Ya dijalankanlah protokol kesehatannya ya. Gue keluar pakai masker, nggak dilepas, gue pakai face shield misalnya gitu kan. Terus udah gitu, kalau udah selesai masuk, cuci tangan, cuci muka, ganti-ganti baju, mandi misalnya. Itu kan kalau sebatas itu protokol kesehatan itu dilaksanakan, insya Allah itu kan udah ahlinya ya yang bikin itu ya, percayalah gitu loh. Nah, yang kedua masalah emosi nih yang juga harus ditangani gitu loh. Kalau misalnya lu dengan kondisi di luar ini lu menjadi sedih, nggak bisa main, nggak bisa ke mall gitu kan. Ya itu kan sebenarnya lo alay juga, nggak bisa eksis. Nah, lo harus berusaha mencari cara lain. Misalnya gini, nggak bisa ke mall, lo mau ngapain ya, pengen happy aja. Oke, mungkin lo bisa cari happy aja sama anak-anak gitu kan. Alihkan gitu ke sana, sama anak-anak. Kalau menginterpretasikan, mungkin dengan adanya ini gue jadi lebih banyak waktu sama anak-anak. Nah, itu kan interpretasinya beda gitu dengan misalnya, aduh ada COVID begini, gue nggak bisa makan di luar sama anak-anak. Kan nggak substansif gitu loh. Maksudnya lo mau sama anak-anaknya nih, ya udah fokus ke situ aja. Lo bisa barbekyuan di rumah gitu kan, misalnya lo beli aja daging burger apa sosis bakar-bakar di rumah, ya kan bisa gitu. Itu tinggal stres itu datangnya dari sini, orang-orang yang memang mampu menginterpretasikan stresor itu secara lebih positif, biasanya mereka relatif nggak gampang stres, lebih fleksibel gitu. Emang ada karakternya sih orang-orang yang lebih fleksibel, yang easy going itu memang lebih cenderung tidak mudah stres dibanding orang-orang yang
kaku, kayak piknik tuh harus piknik keluar, harus menyenangin anak-anak tuh harus ke mall. Nah itu kan kaku ya. Tapi kalau misalnya pengen nyenengin anak-anak, oh ya udah deh bikin Indomie aja, parutin keju, terus makan rame-rame berebutan atau gimana, kan itu juga sebenarnya happy gitu. Cuma makanya sebenarnya kemampuan mengelola pikiran aja sih itu lebih mengarah ke sana. Jadi kemampuan kita beradaptasi ya sebenarnya itu bisa membantu banget untuk mengurangi stresor-stresor itu ya. Jadi, adaptasi sama keadaan itu, kita menyesuaikan diri gitu. Tapi memang ada orang yang nggak mampu menyesuaikan diri, nah itu akhirnya stresnya berkepanjangan gitu. Dan khusus untuk orang-orang yang seperti itu memang bisa ketemu sama psikiater untuk penanganan lebih lanjut kali ya. Ya kalau memang dirasakan gejala fisik tadi, simptom-simptom fisik tadi memang dirasakan mengganggu ya, kan kayak misalnya lu udah makan terus-terusan, maksudnya sesuai waktunya, tapi lu masih begah, sakit, lu masih kumat, kan berarti ada sesuatu. Nah itu kan mengganggu aktivitas harian. Betul. Ya itu memang harus lo ke dokter, kalau memang dinyatakan, oh nggak ada apa-apa nih dengan lambung Bapak, semua ususnya baik, berarti Bapak stres. Biasanya dokter akan begitu tuh. Ya udah, lo berarti bisa minta bantuan psikiater atau psikolog. Tuh. Nah, terus yang berikutnya nih, Ci. Kalau tadi kan kita membicarakan hal-hal yang general ya. Sekarang ini agak sedikit spesifik nih. Apabila kita gitu ya, kita pribadi yang terdampak oleh virus ini gitu, kita yang terkena ya, itu gimana sih supaya kita bisa survive gitu. Karena kan banyak yang kita lihat orang begitu dia divonis, dia langsung in denial ya. Kan kita lihat ya kasus-kasus ya, begitu dia dicek ternyata positif, dia nggak mau dirawat di rumah sakit, langsung minta pulang apa gitu ya. Kayak waktu itu kita pernah lihat juga ada yang minta kabur dari rumah sakit, ada juga yang kabur dari rumah sakit terus dia malah berpindah daerah dan akhirnya menjadi nularin mana-mana. Gitu. Ya. Lu pernah lihat ini nggak video YouTube yang hasil share-nya ini apa pasien 123-nya kita yang orang Depok? Oh iya pernah. Nah itu kenapa gue melihat mereka tuh orang-orang yang lebih positif ya. Jadi positif, optimis gitu loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kita kena nih, lo kena apa atau gue misalnya, terus siapapun lah. Yang harus pertama kali dilakukan sebenarnya adalah acceptance, terima bahwa oh ternyata saya positif. Nah dari situ tinggal langkah selanjutnya apa, strateginya apa. Oh kalau positif berarti saya harus ngapain? Oh saya harus mengisolasi diri, oh saya harus ke dokter, harus ke rumah sakit, oh saya harus isolasi di Wisma Atlet misalnya kayak gitu kan. Jadi nggak usah diratapi gitu loh, jangan dijadikan drama. Memang kadang gini, ketika kita kena stresor yang begitu besar ke diri kita, memang pikiran negatif itu datang bertubi-tubi memang. Aduh gue mati nih bentar lagi, aduh gimana kalau gue nggak bisa napas, aduh gini kan gitu ya. Memang ya seperti itu. Tapi ada baiknya sih daripada meratap seperti itu, nggak ada hasil kan. Lu mau hasilnya apa mau meratap? Ya ada baiknya lebih menerima. Ya udah, oh kena sama gue, oh berarti nanti gue akan panas badan gue, oh ya nggak apa-apa lah panas, berarti gue harus makan obat ini, oh gue harus ke dokter, oh nanti akan susah napas nih, berarti gue harus ngapain nih, oh gue harus tanya dokter, gue harus ini segala macam. Jadi lebih konstruktif lah gitu loh, arahnya solutif, mengarah pada hal-hal yang lebih membangun gitu loh, nggak stuck di satu titik, gue kena seakan-akan itu udah hancur segala-galanya. Kita berpikiran bahwa ada jalan gitu loh, ada jalan banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jangan biarkan pikiran kita itu terlena, tenggelam bersama, ya itu tadi pikiran-pikiran negatif tadi yang, aduh gue mati nih, bentar lagi anak-anak gue sama siapa. Jadi kalau misalnya, aduh gue kena nih, oh anak-anak gue sama siapa, oh ada ayahnya misalnya gitu, oh anak gue harus dites juga. Jadi langsung seperti itu solusinya gitu. Berpikir solusi, jangan stuck di tengah lalu berkutat sama masalah yang
akhirnya nggak selesai gitu. Ya, mungkin kalau bahasa lebih ininya, jangan panik, terus kita langsung mulai berpikir cara-cara solusi apa aja, terus next step apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya, ngamanin diri kita. Terus jadi kayak P3K, kita PMR, mengamankan diri kita, kemudian mengamankan penolong amankan dirinya sebelum bertindak. Waduh. Amankan si korban dari gangguan massa. Patut ya. Patut, iya. Masih ingat ya sih lo. Itu harus, kalau nggak gue nggak dapet tanda tangan Kak Dadang. Shout out buat Helper Jong. Yes. Angkatan 9. Ini angkatan 9 nih. Itu harus nonton nih anak Helper Jung harus ini membantu nih. Ya. Jadi walaupun Helper Jung itu PMR ya, fisik, pertolongan pertama pada kecelakaan fisik, ya ini mental. Tapi emang benar. Maksudnya memang penolong amankan dirinya dulu sebelum bertindak, itu untuk gue nih, kalau misalnya gue sebagai konselor, gue sebagai psikolog, untuk pada saat konseling, gue harus aman dulu dari perasaan-perasaan itu. Maksudnya gue nggak bisa dalam kondisi gue lagi penuh masalah dan gue sendiri lagi depresi misalnya dengan masalah gue mau nolong orang itu nggak bisa. Memang kita harus aman dulu, dan paling tidak kita bisa misahin masalah, baru kita bisa nolong orang. Kalau nggak, kacau. Betul. Itu. Oke. Nah, terus kalau tadi kan levelnya kita yang terdampak. Nah, ini gimana kalau salah satu anggota keluarga kita atau salah satu anggota dalam komunitas kita gitu ya, dalam lingkungan gitu, ada yang terkena dampak virus ini. Itu kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar mereka, behavior atau sikap yang seperti apa sih yang sebaiknya kita lakukan gitu untuk bisa tetap membangun optimisme, terus lingkungan juga tetap positif gitu. Yang penting yang pertama ya, jangan dijauhin ya, apalagi dianggap kayak barang haram gitu ya, mau dikubur, misalnya meninggal itu mau dikubur nggak dilarang, itu kan sedih banget. Ada nih ya di daerah sini tuh, perawat di Wisma Atlet itu ditolak oleh warga. Itu kan ya nggak boleh lah kayak gitu ya, padahal dia juga bukan nggak positif, cuma dia karena diperawat kan berarti dia ODP ya. Nah itu, jadi jangan dimusuhin. Kita harus jadi support system buat orang-orang yang positif di sekitar kita. Kebutuhan apa yang dia perlukan. Karena gini, kalau orang dalam kondisi stres atau misalnya dia kena musibah terus dia stres kan, dia tuh kan merasa lonely. Kadang-kadang muncul pikiran, gue lah orang yang paling menderita di dunia, itu suka muncul pikiran seperti itu gitu. Nah kita masih nunjukin sebagai orang di sekitar, tunjukin bahwa lo nggak sendirian lo gitu. Ya ada gue, walaupun kadang pun didekati aja, kita berusaha mensupport juga untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi stres berat begitu. Kadang mereka merasa lo nggak ngerti perasaan gue, lo tuh karena lo nggak positif, gue nih yang positif. Ada yang seperti itu, tapi kita masih sabar, emang nunjukin bahwa kita ada loh, butuh apa sih nih gue bantu gitu. Betul ya. Jadi sekedar hanya say hi atau ngirim doa gitu ya, text message. Ya kan bisa dari WhatsApp. Betul, saya gimana kabar lu gitu ya. Gimana kabar lu? Oke, hati-hati pelan-pelan. Kalau emang lagi susah nafas, misalnya gitu, tarik nafas pelan-pelan, pikirin yang baik, misalnya gitu. Itu kan udah sesuatu yang insya Allah sembuh, yang penting semangat ya. Itu kan support sebenarnya. Jadi orang-orang yang penting tidak ditinggalkan, mereka akan semangat itu pengaruh banget sama kesembuhan orang, itu pengaruhnya tinggi sekali. Orang-orang yang pada saat sakit itu udah give up, itu biasanya down gitu, dan jadi susah sembuh. Tapi orang-orang yang udah kondisi kritis pun masih semangat, itu biasanya kadang-kadang banyaklah cerita-cerita ya yang terus mulai naik sembuh misalnya gitu kan. Ya itu karena support gitu. Ya, mereka nggak ngerasa sendirian gitu berjuangnya gitu ya. Jadi benar juga tuh. Jadi support system itu memang support sosial ya, orang-orang sekitar kita itu memang pada saat stres mereka memberi support gitu ya, itu dampaknya besar banget sama orang-orang yang lagi stres karena macam-macam lah, ketika karena musibah. Gue positif nih, itu udah pasti pikiran macam-macam. Ya nggak ada orang yang mau sendirian ya Cia, apalagi ya dalam keadaan susah gitu ya. Karena lama-lama kalau udah sendirian merenung
dia meratapi kesendiriannya, gue doang yang menderita, nggak ada yang keluarga gue ninggalin, tetangga gue, teman-teman gue nggak ada yang say hello, apa segala macam. Aduh, kayak gue bakal mati nih, sebentar lagi gue mati dalam kesendirian. Udah lama-lama terus dia tenggelam dalam perasaan sedih yang kayak gitu. Bisa meninggal karena depresi, bukan karena COVID. Betul. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Aduh. Makanya susah ada pertanyaannya. Sampai lu mesti begitu ya. Lulus nggak gue nih? Langkah-langkah apa aja sih yang harus segera kita ambil bila kita sudah masuk? Kalau tadi kan kita sebenarnya di awal udah sedikit menyinggung ya masalah kalau misalnya kita sudah nggak sehat gitu kan, mungkin kayak kita misalnya di rumah gitu ya, kita bisa yang biasanya kita masak itu dengan indah dan beautiful lah gitu. Monstrengnya juga ada iramanya gitu ya. Ini codet melayang gitu ya. Sing teng 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 gitu. Gue nggak tahu ya, biasanya lo nutup panci aja biasanya pelan gitu, tiba-tiba prong gitu kan. Nah itu apakah itu sudah kita anggap sebagai disitulah batas kita udah mulai nggak sehat, atau atau harus tunggu psikosomatis dulu baru kita dianggap tidak sehat dalam kesehatan mental gitu. Terus kalau udah lewat psikosomatis gitu, itu langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan gitu, Ci? Ya, jangan lo nunggu psikosomatis dulu lah. Susah itu semuanya gitu. Oh gitu ya. Iya, repot. Maksudnya itu sudah psikosomatis itu sudah tahap terakhir ketika tubuh udah kelelahan karena mode bertahan tadi. Nah, jadi sebenarnya memang kalau udah ada tanda lo jadi sensitif, oversensitif, kalau lo pusing, lo gampang marah, anak lo ini dikit lo marah. Lebih bagus kalau misalnya orang yang mudah menyadari ya. Memang kadang-kadang orang nggak nyadar sih. Tapi gue rasa sih gini, kayaknya kita nih, gue nggak tahu orang lain ya. Beberapa orang yang sering ngobrol, yang misalnya dalam keadaan stres emang datang emang ngobrol sama gue gitu. Yeah. Mereka sedikit menyadari, kok gue gini banget ya, kok gue jadi gampang marah-marah ya sama anak gue ya, atau kok gampang tersinggung sama laki gue ya tapi gitu. Tapi kan lebih banyak gini, kenapa sih anak gue akhir-akhir ini bikin gue ilfeel? Nah kan lebih banyak nyalahin orang biasanya, nggak ke diri kita. Ya, itu memang ada self defense mechanism yang begitu gitu ya. Ada menyalahkan orang lain atas ketidaknyamanan tuh ada juga memang. Nah, tapi emang baiknya tadi kan kalau bilang tahapnya apa ya, baiknya memang kita menyadari lebih awal ya. Kalau udah ada mood yang memang nggak enak, kok mood gue naik turun nggak beraturan dan gue gampang tersinggung, gampang marah, gampang terus kadang nggak fokus dan lain-lain, sadari bahwa terimalah, jangan-jangan gue stres nih, atau misalnya kayaknya gue stres ya. Nah itu udah acceptance tuh. Karena gini, karena gue stres juga ya buat orang menerima, karena gini, konotasinya kata stres itu dia udah negatif. Kata-kata kesehatan mental atau gangguan kejiwaan aja itu udah negatif. Jadi orang kayak gue enggak stres, gue baik-baik aja gitu. Ya, memang gini, kalau untuk orang yang bisa disadarkan, maksudnya gini, misalnya lu harus menyadari bahwa lu stres, emang lu udah masuk tahap yang mungkin lo berat menghadapi kondisi di rumah aja berapa bulan ini, dan mungkin secara ekonomi juga suami dipotong gaji setengah misalnya gitu kan. Ya ada baiknya emang lo cari pertolongan ke temen, misalnya curhat, cerita, ekspresikan kegalauan lu gitu, ekspresikan kesedihan atau kekhawatiran lu. Jadi lo nggak nampung sendirian gitu loh. Kalau lo tampung sendirian kan lama-lama penuh, lo meledak gitu kan. Kalau ditampung sendirian itulah yang mengganggu pikiran gitu kan. Lo tampung, lo ini sendiri, mau tidur masih dipikirin gitu kan. Nah itulah yang terus pikiran mengolah itu, akhirnya jadi stres yang berkepanjangan. Mengigo lagi tidur. Atau misalnya ada yang tidur sambil jalan. Betul. Gangguan tidur sampai kayak begitu gitu loh. Nah, jadi bagus kalau bisa disadari di awal, di tahap pertama itu. Tapi kalau misalnya memang akhirnya mulai badan pegel-pegel, nggak hilang-hilang, kepala pusing, badan anget, minum Panadol nggak hilang, minum apa juga nggak hilang, segala macam, nah itu udah harus aware juga sih itu. Itu stres juga berarti. Cari temen
yang temenan sama gue silahkan telepon gue. Promosi ya gue. Nggak, maksudnya ya nomor maksudnya ya sekian harus di atas sini loh. di bawah ini ya. Oh ya, nanti lo tulis ya di Waino telepon gue lo. ya, boleh. Ya makanya bukan promosi loh. Enggak kok. Ya pokoknya cari teman, cari yang orang yang bisa menenangkan gitu. Berusaha tenang. Lalu kadang-kadang gini, ada latihan ini exercise, mindful exercise namanya. Kalau kita dalam kondisi yang memang udah penat gitu ya. Kadang gini kan stimulus itu tiap hari datang. Gue lagi ngomong gini aja di luar ada anak-anak teriak-teriak lagi lewat di jalan gitu kan. Terus ketika kita lihat ke layar, sebenarnya kan gue ngelihat banyak stimulus ya di sekitar. Nah, untuk mengistirahatkan dan membuat kita lebih rileks gitu ya, mungkin lo bisa latihan exercise kayak gini nih, misalnya untuk orang-orang yang mulai penat di rumah, ambillah satu barang, misalnya ini nih, gue pegang spidol nih, lalu gue coba. Oke, lo coba pulpen boleh, apa aja, ambil satu barang, lalu lo fokuskan seluruh panca indera lo kepada barang ini, mata, telinga, hidung, mulut, peraba gitu ya. Dimulai dari mata nih biasa yang paling mudah. Lo amati, fokus ke sini, lo lihat bentuknya, warnanya. Terus di situ ada tulisan apa? Oh, snowman. Oh, ternyata tulisan S-nya begini, N-nya begini ya. Oh, dibalut oleh warna merah gitu kan. Diliatin semua gitu kan. Oh, made in Japan. Udah lo amati, oh ini, oh di sini ada bolongannya buat apa ya, oh ini tutupnya, lo amati aja dalam waktu 2-3 menit gitu ya, bisa di sini. Jadi lo menghapus background yang masuk gitu loh. Jadi mengisolasi ya? Ya, lo isolasi panca indera, lo fokus pada satu hal gitu. Terus udah lo ini, terus ini oh ini spidol, lo cium baunya, gitu kan. Terus lo nikmatin, maksudnya mabok. Spidol gitu ya baunya ya. Oh gitu ya. Lagi gitu. Terus keras lo rasakan nih dengan panca indera lo teksturnya. Oh begini tuh gitu ya. Tapi lo tetap fokus ke sini. Jadi lo istirahatkan dari sekitar ini. Nah, itu cukup mengalihkan pikiran dari kepenatan. Itu bisa lo lakukan setiap hari kalau orang-orang penat ya, karena mungkin ada punya anak yang 3-4 terus deretan kecil-kecil gitu kan, itu kan nggak habis-habisnya ya stresornya ya, yang ini mau makan, yang itu mau pup gitu ya. Jadi kan riwah gitu ya, semuanya sekolah di rumah, yang 2 SD, yang 2 TK misalnya gitu kan, gue kebayang deh itu stresornya ibu-ibu yang kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau udah anak-anak tidur, dia bisa istirahat sambil duduk, ini kan, terus udah mulai bisa apa aja, tisu misalnya, oh tisu tuh begini, terus dirasakan. Ya, Itu kita latihan mindful, itu paling sederhana. Atau tanpa barang pun juga bisa, misalnya gini, kita ngelihat, ya misalnya kita ngelihat sekitar, pertama kita ini ada lampu nih, oh lampunya warna putih, terus itu ini segala macam, oh di situ temboknya hijau gitu, itu untuk mata ya. Terus kalau untuk pendengaran lo bisa duduk dengerin, lo bisa dengerin apa aja sampai ke jangkauan yang di luar. Tuh gue bisa dengar suara cicak, lalu dengar ada suara mobil lewat, di luar sana ada suara burung. Jadi kita sesensitif mungkin kita cari suara apa lagi ya. Jadi kayak ini ya, kayak suara AC. Relaxation gitu ya. Nah, beda dengan meditasi. Kalau meditasi itu kan kita mengistirahatkan panca indera. Kalau ini kita mengaktifkan tapi fokus pada satu hal gitu. Gitu. Karena stimulus itu datang kan bertubi-tubi nih. Kayak gue ngeliat ke sini aja, gue masih bisa lihat tangga, masih bisa lihat motor gue parkir di luar, masih bisa lihat ini tempel-tempelan dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini mata kita tuh lelah gitu kan. Nah, caranya itu tadi kita fokuskan pada satu titik gitu. Oh, nanti atau misalnya gue mau coba nih kapan-kapan. Kalau misalnya lo lagi kerja nih ya, misalnya lo ngerjain tugas atau kerja cibukan nih berjam-jam, capek nih, lo istirahat dulu sebentar, diem, lo liatin aja tuts-tutsnya. Oh ini kotak-kotak begini. Ternyata gini, kita nggak pernah ngamatin itu tuts kan, walaupun tiap hari kita ngetik, coba lo liatin. Ternyata menarik juga ya, gitu kan, lucu juga ya, gitu. Ya,
Jadi, apa? Mungkin ntar ada bilang mami gila ngapain sih ngeliat itu gitu. gue udah mulai khawatir Ci. Nih tujuannya kemana nih? Tapi sebenarnya itu exercise untuk apa ya, mindfulness ya, itu untuk menenangkan pikiran juga sih. Terus atau bisa relaksasi yang kalau misalnya sini pegel-pegel ya, pegel badan, lo bisa tundukkan gitu kan kepala, lo tarik sampai mentok gitu ya, sampai mentok, dalam ditahan beberapa detik itu 5 atau 10 detik, kemudian lo lepasin. Nah ini kan pas dilepas ada aliran yang terasa kan, nah itu dinikmatin, rasakan alirannya gitu. Terus misalnya lo genggam tangan lo nih, genggam yang kuat, coba genggam yang kuat, rasakan genggaman itu, energi lo ke genggaman yang kuat, kuat, lepaskan pelan-pelan. Nah, rasakan ada aliran gitu. Nah, itu teknik-teknik relaksasi yang sederhana yang orang bisa kerjain di rumah kalau emang penat. Nah, tuh tips-tips berharga tuh. Biasanya bayar gitu. Ini gratis ini dapat tips dari psikolog. Ya gitulah. Oke. Apa tips-tips? Ini udah kena stressor kayaknya. Oh iya, stres kayak gue. Ya gitu, itu exercise untuk relaksasi yang memang bisa diterapin lah, paling gampang. Yoga itu emang bagus juga. Yoga kan kita stretching. Nah, tapi rasakan waktu kita misalnya habis stretching itu, pas kita lepas tuh rasakan aliran itu. Kayak tadi kan kita genggam aja sebentar, dilepasin tuh ngerasa gitu alirannya. 3-4 kali, lalu kaki misalnya. Tuh. Oke deh, sip, thank you banget sih. Ini satu lagi. Satu lagi nih, udah ya tangan, kaki gitu ya, pala tadi udah kepala. Muka ya, muka. Mata kita kan pusing ya. Jadi misalnya gini, satukan mata, hidung, dan mulut. Ayo cobain. Lo serius sih? Ini gimana caranya? Lo pejamkan, gue kalau ada ini klien gue kayak ketawa loh. Kenapa lo ketawa ya? Jadi lagi ini kayak buka jeleknya Nia lah kira-kira ya. Gitu. Nia. Jadi kita cobain. Mention ya. Ayo cobain. Gimana? Gini. Gak bisa. Gini ya. Terus lo lepasin, ntar aliran tuh enak gitu. Muka gue merah semua deh. Ya gitulah. Terakhir buka, enak kok. Gue kalau mau tidur kadang-kadang gue begitu gitu loh. Kalau gue nggak ketiduran bacain arah cerita ya. Kalau gue sadar mau tidur gitu, jadi ntar gue kadang terus bukanya pelan-pelan, jangan kayak gue tadi langsung ketawa ya. Bukanya pelan-pelan, jadi dirasakan gitu alirannya. Anak lu siapa? Gue kebayang lu begitu David nanti, Mami, kenapa you? Enggak lo, anak lu si Ara kenapa mukanya suka begitu? Berarti dia suka ngeliatin lu, Ci. Kagak. Kalau itu gue kerjain kalau dia udah tidur. Oh gitu. Gak tahu dia. Begitulah kira-kira. Tapi kalau itu terus-terusan, memang harus cari pertolongan ahlinya gitu. Jangan dibiarkan karena merasa malu, takut. Malu gue ke psikiater, masih ketawa. Gue kan gitu, Ci. Lo udah bikin gue gak bisa berhenti. udah gak usah lah ya, muka jelek gak usah lah. Ya udah. Oke. Sudah. Tarik nafas yang panjang. Oh, yang satu lagi bisa tarik nafas. Tarik nafas dari hidung, masuk sampai ke perut, dikempeskan, dada penuh. Keluarkan pelan-pelan dari mulut.
Itu bisa. Itu juga merelaksasi. Bisa dikerjakan 3, 4, 5 kali lah kalau misalnya penat gitu kan, atau mau tidur, boleh. Terus sebenarnya latihan-latihan pertolongan itu pertolongan pertama terhadap psikis ceritanya, Cie. Oke. Thank you banget sih. Aduh, lo bikin perut gue sakit juga butut-bututnya. Semoga bermanfaat ya tadi info-infonya itu dari awal. Jadi kita jadi bisa tahu kan ya di mana sih ambang batasnya yang disebut kita tuh sehat mental apa enggak. Terus apa sih yang kita bisa lakukan kalau kita yang terkena dampak COVID ini. Terus kalau misalnya kita jadi orang-orang di sekitar mereka gitu, bisa nggak sih kita, maksudnya bagaimana cara kita menjadi social support gitu ya, berfungsi buat lingkungan, be beneficial kayaknya ya. Terus udah gitu trik-trik langkah-langkah apa kita latihan-latihan yang kita bisa lakukan untuk mengurangi stresor gitu. Pokoknya moga-moga bermanfaat banget buat semua yang nonton telepodcast kita. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komen-komen bawah. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan ke Messi lagi, dan siapa tahu bisa jadi tamu kita lagi, guest kita lagi di podcast keluarga. Asik. Ya. Terus kita bahas lagi tuh kayak pertanyaannya. Mungkin bagus kita bahas nanti gini, kesehatan mental itu juga ujungnya ada di pola asuh masa kanak-kanak ya. Jadi ada anak yang nggak kok gampang stres, ada anak yang lebih tahan gitu kan. Nah, ada proses apa di situ? Nah, itu salah satunya memang ada pengaruh dari pola asuh. Jadi mungkin berarti tema bisa tuh. Ya? Bisa. Thank you banget Messi buat waktunya. Iya. Sampai ketemu lagi di episode yang sampai ketemu lagi di Jakarta dong. Iya. Ini lagi kayak gini gue nggak bisa terbang. Jadi makasih banget buat waktu lo, Ci. Oke. Appreciate very much. Say bye-bye ya. Dadah. Thank you. Salam.